Bismillahirrahmanirrahim. Nabi SAW bersabda, "Ma min rajulin yudhnibu damban thumma yaqumu fayatatahhara thumma yusalli rak'atain thumma yastaghfirullah illa ghafarallahu lah." Ya. Tidak ada seorang pun yang berbuat dosa lalu sadar, kemudian berwudu dan sholat 2 rakaat, ya, kemudian memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali akan diampuni dosa-dosanya. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Ya. Jadi hadis riwayat Tirmidzi. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, memang kita hendaklah berusaha, ya, untuk menjaga diri, ya, dari perbuatan dosa atau maksiat, ya, sebisa mungkin, semaksimal mungkin. Tetapi yang namanya manusia, ya, karena dia ini memiliki hawa nafsu, dan juga iman itu kadang bertambah, kadang juga berkurang, ya, bertambah dan berkurang, ya. Kemudian godaan setan dan lain sebagainya, sehingga terkadang manusia itu terjerumus dalam perbuatan dosa atau maksiat, ya. Maka ketika seseorang itu, ya, seorang muslim itu terjerumus dalam perbuatan dosa atau maksiat, maka wajib baginya untuk segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak menunda-nunda taubatnya, ya. Jadi seorang muslim kalau dia tergelincir, ya, dalam perbuatan dosa atau maksiat, maka wajib untuk segera bertaubat, ya, tidak menunda-nunda taubatnya tadi itu, ya. Karena apa? Karena umur manusia itu tidak ada yang tahu, ya, ajal itu, ya. Kalau sampai dia belum sempat bertaubat, ya, kemudian ajal datang menjemput, maka dia mati dalam keadaan masih mempunyai dosa, ya. Walaupun nanti, ya, kalau dosa itu dosa-dosa maksiat, ya, selain syirik, itu terserah kepada Allah, ya. Allah tidak mengampuni dosa syirik, tetapi Dia mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang dikehendaki. Akan tetapi akan lebih baik ketika seseorang itu tergelincir dalam perbuatan dosa dan maksiat, maka segera dia ini bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, ya, Nabi SAW bersabda, "Tidaklah seorang hamba melakukan dosa kemudian bersuci dan sholat 2 rakaat, kemudian memohon ampun kepada Allah, kecuali Allah pasti mengampuni dosanya." Kemudian Nabi SAW membaca ayat, "Walladzina fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullah, ya, fastaghfaru lidunubihim," ya, dan seterusnya, surat Ali Imran ayat 135, ya. Jadi kalau seorang hamba itu melakukan perbuatan dosa atau maksiat, lalu dia berwudu, ya, dia bersuci, kemudian sholat 2 rakaat, kemudian minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, istighfar, ya, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan mengampuni dosanya. Pasti Allah akan mengampuni dosanya. Kenapa? Karena Allah itu Maha Pengampun. Allah itu Maha menerima taubat, dan Allah senang kepada orang-orang yang bertaubat, ya. Maka dia harus segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sholat yang dilakukan itu tadi, ya, setelah dia melakukan perbuatan salah, dosa, maksiat tadi, itulah yang disebut dengan sholat taubat, ya. Nah, ini bisa menimpa siapa saja, ya. Jadi orang yang soleh atau orang yang bertakwa
atau orang yang beriman itu bukan orang yang tidak pernah berbuat dosa atau salah. Tetapi orang yang bertakwa itu adalah orang yang apabila dia ini terjerumus ke dalam perbuatan dosa, tergelincir dia ini melakukan maksiat, segera ingat Allah, kemudian dia segera meminta ampun kepada Allah, sebagaimana ayat yang dibaca ya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tadi, yaitu surat Al-Imran 135. Walladzina ya idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum zakarullah fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau mendolimi dirinya sendiri, zakarullah ya, maka mereka segera ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fastaghfaru lidzunubihim ya. Kemudian mereka meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa yang telah mereka perbuat ya. Dan siapa lagi yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah ya, selain Allah ya. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosanya itu sedangkan mereka tahu ya. Jadi itu cirinya orang yang takwa. Kalau berbuat salah segera ingat Allah, segera minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian berhenti ya. Berhenti dari perbuatan dosa dan maksiat yang dia lakukan ya. Itu tadi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud ya. Kemudian di dalam hadis yang lain ya, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berwudu dengan baik kemudian mengerjakan sholat 2 rakaat atau 4 rakaat dengan memperbagus zikir dan khusyuk ya, kemudian meminta ampunan kepada Allah, maka Allah akan mengampuninya. Hadis riwayat Ahmad ya. Jadi pokoknya kalau hamba itu berbuat dosa, berbuat maksiat ya, segera dia ini ya berwudu, kemudian dia mengerjakan sholat ya, 2 rakaat atau 4 rakaat, minimal 2 rakaat, sholat taubah 2 rakaat saja. Kemudian dia meminta ampun kepada Allah, melainkan Allah pasti akan mengampuni dosanya ya, seperti itu. Jadi rahmat Allah itu mengalahkan kemurkaannya ya. Ampunan Allah itu luas ya. Maka hamba-hamba Allah ini tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah, dari kasih sayang Allah SWT. Putus asa dari mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh ya. Jadi kalau seorang hamba ini melakukan perbuatan dosa sebesar apapun, bahkan dosa syirik sekalipun, kalau dia ini bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pasti Allah akan menerima taubatnya. Kenapa? Karena Allah itu Maha penerima taubat. Ya. Allah Maha pengampun dan Allah senang kalau hambanya itu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai dalam hadis itu disebutkan Allah itu lebih senang ya dengan taubatnya seorang hamba lebih daripada senangnya ya, gembiranya seseorang yang kehilangan ontanya, kendaraannya di tengah padang pasir ya. Jadi seorang musafir yang dia ini kehilangan kendaraannya, ontanya, padahal di onta itu ada perbekalannya, seluruh perlengkapannya ada di situ, bekal-bekalnya, makan, minum, pakaian dan lain sebagainya. Hilang onta itu. Kemudian dia mencari ke sana kemari tidak ketemu, akhirnya dia putus asa ya. Tidur menunggu kematian dia. Ya, setelah dia ini terjaga, ternyata ontanya ini ada di depannya dan perbekalannya masih utuh. Saking senangnya orang ini, dia sampai mengatakan, "Ya Allah, Engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu." Ini perkataan kufur ya. Tetapi karena dia tidak sengaja, saking gembiranya dia ini ya. Nah, maka Allah lebih senang ya kalau hambanya itu bertobat, lebih daripada senangnya orang yang menemukan kembali kendaraannya yang hilang di tengah padang pasir tadi itu ya. Jadi
Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hendaklah seorang muslim apabila dia ini tergelincir dalam perbuatan dosa segera bertobat. Nah, tata caranya sholat taubat itu dijelaskan oleh para ulama. Yang pertama ya, tata cara sholat taubat itu ya sesuai sunnah ya. Satu, dikerjakan dalam rangka untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala setelah melakukan dosa. Ya. Jadi dia dikerjakan dalam rangka bertaubat kepada Allah setelah melakukan perbuatan dosa ya. Dan baiknya adalah segera atau langsung ya. Tidak ditunda-tunda, khawatir nanti tidak nutut ya. Ajal menjemput itu nanti ya kita tidak tahu kapan ya. Tapi begitu kita tahu, kita diingatkan salah, berdosa, maka segera bertobat ya. Ingat, ini hanya sunnah ya Pak ya, sunnah. Jadi bertobat itu tidak harus istilahnya sholat sunnah enggak ya. Cuma dianjurkan ya, sunnah. Kalau seorang itu berbuat dosa, dia berwudu, kemudian sholat 2 rakaat, kemudian dia minta ampun pada Allah, maka Allah pasti akan mengampuninya ya. Kalaupun dia masih tidak sempat untuk sholat, maka segera istighfar, minta ampun kepada Allah SWT, iringi dengan amal soleh, amal kebaikan ya. Nanti kalau dia sudah menemukan waktu yang tepat atau tempat yang tepat, dia laksanakan sholat, kemudian minta ampun lagi kepada Allah SWT ya. Jadi sholatnya dikerjakan dalam rangka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala setelah melakukan perbuatan dosa ya. Yang kedua, sholat taubat itu dikerjakan dengan 2 rakaat ya, seperti sholat sunnah yang lainnya ya. Jadi niat untuk mengerjakan sholat ya taubat karena Allah Subhanahu wa taala 2 rakaat ya. Kalau mau sholat 4 rakaat juga tidak apa-apa ya. Setelah sholat 2 rakaat kemudian sholat lagi juga tidak apa-apa, minimal 2 rakaat ya. Atau yang paling banyak para ulama berpendapat 2 rakaat saja ya. Kalau tadi itu dalam riwayat Ahmad ya, itu perawinya sepertinya ragu ya. Yang dalam riwayat tadi itu, barang siapa yang berwudu dengan baik kemudian mengerjakan sholat 2 rakaat atau 4 rakaat ya. Yang meriwayatkan hadis ini perawinya sepertinya ragu-ragu apa 2 apa 4 rakaat begitu ya. Tapi dalam hadis yang pertama tadi 2 rakaat ya, 2 rakaat tidak apa-apa. Kemudian dia minta ampun pada Allah, melainkan Allah pasti akan mengampuninya. Hadis riwayat Ahmad. Ya. Jadi ini bagus sekali apabila langsung ya atau segera dikerjakan ya sholat taubatnya tadi itu. Kemudian dikerjakan sendirian, tidak berjamaah ya. Jadi sholat taubat itu sendiri ya. Nah, karena masing-masing kan tidak ngerti ya kapan dia berbuat dosa. Pokoknya kalau misalkan kita berbuat dosa, segera kita wudu, sholat, kemudian minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi itu dilakukan kalau dia ini berbuat dosa.